Alih-alih bahagia karena ciuman tersebut, Sungmin kecewa kepada Jina karena tahu dia hanya memanfaatkannya. Sementara itu, Hyuntak memutuskan bahwa dia tidak akan menyerah untuk mendapatkan kembali cintanya. Di gimnasium, Hyuntak berusaha membuat Jina terkesan dengan kemampuan atletiknya, namun sepertinya itu tidak berhasil. Di hari itu, Sungmin membantu Baul untuk menyebarkan brosur klub TikTok yang baru saja diresmikan sekolah untuk mengisi kekosongan ruangan. Minji tertarik dan dia memutuskan untuk masuk ke dalam klub tersebut. Saat itu, Jina meminta Baul untuk mengajak Sungmin makan bersama, tetapi nampaknya dia masih kesal dan tidak ikut ke pertemuan itu. Di sisi lain, Sungmin tidak sengaja bertemu dengan Hana yang terlihat pucat karena berusaha keras untuk tidak makan demi menjaga berat badannya. Sungmin dengan sikapnya yang sangat peduli terhadap orang lain berusaha membantu, tetapi Hana menolaknya. Hana berkata bahwa Sungmin pasti mencibirnya karena berusaha keras untuk diet. Sungmin menjelaskan bahwa dia tidak akan berpikir seperti itu karena setiap orang pasti punya hal penting untuk diperjuangkan. Sementara itu, Jina meminta nasihat Baul untuk mengembalikan suasana hati Sungmin. Baul menjelaskan bahwa ketidaktulusan Jina membuat Sungmin kecewa karena dia adalah orang yang sangat menghargai ketulusan. Lantas, Jina bertanya, kenapa Sungmin mau menerima kontraknya jika punya prinsip seperti itu? Baul tidak sengaja berkata bahwa perasaan Sungmin itu nyata, dan selama ini dia berharap kontrak tersebut akan menjadi kenyataan. Jina akhirnya tahu bahwa Sungmin sudah menyukainya sejak lama, di mana itu seharusnya menjadi rahasia di antara mereka. Sementara itu, alih-alih mengabaikan Hana, Sungmin memberikan minuman kepadanya dan berkata bahwa dehidrasi itu sangat berbahaya. Hana terkejut ketika Sungmin menyebutnya keren karena sudah memperjuangkan sesuatu yang penting. Untuk pertama kalinya Hana mendapat pujian ketika orang-orang mencibirnya karena terlalu berusaha keras menjaga berat badannya. Setelah mengetahui kenyataannya, Jina bertanya kepada Sungmin sejak kapan dia menyukainya. Sungmin menjelaskan bahwa dia sudah menyukainya sekitar 3 bulan lalu saat pertama kali melihatnya di ruang penyiaran. Pada akhirnya, Jina mengaku salah dan dia meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Sungmin berkata jika Jina merasa sangat bersalah, dia harus melakukannya dengan tulus di kemudian hari. Ketika Jina duduk di bangku pemeriksaan kesehatan, detak jantungnya berdegup kencang ketika dia melihat Sungmin dan mengingat kembali perkataannya. Di tempat latihan, pihak agensi berkata bahwa kemampuan Hana masih seperti amatir, meski sudah berlatih selama bertahun-tahun. Sementara itu, Jina mendapat pujian karena meskipun dia terlambat masuk, kemampuannya jauh di antara yang lain. Waktu berlalu, Sungmin datang menemui Jina di kelasnya untuk memberikan tas couple di hari jadi mereka. Jina menerima itu dan sebagai gantinya dia akan mentraktirnya nanti malam. Walaupun terlihat seperti kekanak-kanakan, Jina tetap menyukai hadiahnya. Sementara itu, Hyuntak yang melihat dari kejauhan mengingat kembali masa lalunya saat dia mengecewakan Jina. Di masa itu, Hyuntak selalu sibuk mengurus klubnya dan banyak mengabaikan momen penting. Saat itu Jina memberikan hadiah hari jadi mereka, tetapi Hyuntak tidak mengingatnya dan itu membuat Hana sedih. Di kelas, Jina mendapat pesan misterius yang berkata bahwa dia akan segera menjadi kekasihnya, beserta dengan foto dirinya yang diambil diam-diam. Sementara itu, Hyuntak bertemu dengan Hana untuk merencanakan sesuatu yang sepertinya berkaitan dengan Jina. Sepulangnya dari sekolah, Jina membatalkan rencana makan malamnya bersama Sungmin karena ada urusan mendadak. Jina berjanji akan menggantinya di lain waktu. Tidak lama dari itu, Sungmin bertemu dengan Hana yang kemudian mengajaknya untuk pergi ke acara tanda tangan penyanyi yang kebetulan sama-sama mereka sukai. Saat itu Hana sudah bisa menerima kehadiran Sungmin yang pernah mendukung dan membantunya dengan tulus. Malamnya, setelah menghadiri acara tanda tangan bersama Hana, Sungmin bertemu dengan Jina yang ternyata sedang bersama Hyuntak. Saat itu, Jina mendapat kabar dari Hana bahwa akan ada seseorang dari perusahaan yang ingin bertemu dengannya. Tetapi ternyata dia adalah Hyuntak yang berusaha menebus kembali kesalahannya. Hyuntak menyiapkan beberapa hadiah yang selama ini selalu dia lewatkan. Jina berterima kasih. Sebelum akhirnya dia menjelaskan bahwa apa yang dia harapkan saat itu adalah Hyuntak selalu berada di sisinya, bukan hadiahnya seperti ini. Di pertemuan itu, Sungmin merasa telah dibohongi, begitu juga dengan Jina. Sungmin pergi ketika Jina mengejarnya dan bertanya kenapa dia pergi bersama Hana. Suasana hatinya jelas sedang tidak baik.
Tetapi Sungmin lupa bahwa bukan hanya dia yang merasa tersakiti. Jina pergi dengan kesal dan bergumam, berkata bahwa hubungan kontrak juga ternyata dapat membawa luka. Di malam itu, Jina tidak sengaja menabrak seseorang yang kemudian mengikutinya. Di sisi lain, Hyun-tak marah kepada Sungmin yang tega membiarkan Jina pulang seorang diri. Saat itu Hyun-tak bercerita bahwa belakangan ini ada orang aneh yang selalu membuka loker Jina dan meninggalkan pesan misterius. Hyun-tak kecewa kepada Sungmin yang mengaku pacar tetapi tidak menyadari hal seperti itu. Di sisi lain, Jina berusaha menghubungi Hyun-tak setelah menyadari bahwa orang yang mengikutinya adalah salah satu anggota klub baseball. Pria itu merebut ponsel Jina sebelum akhirnya menjelaskan bahwa sejak awal dia sangat menyukai Jina. Kabar bahwa dia memilih Sungmin sebagai pacar membuatnya marah, terlebih saat dia menciumnya di hadapan orang-orang. Di sisi lain, Sungmin dan Hyun-tak akhirnya berpencar untuk mencari Jina. Sungmin berhasil menemukannya dan akhirnya mereka berhasil melewati malam yang mengerikan itu. Hyun-tak menangkap pelaku dan menyerahkannya kepada polisi, di mana akhirnya dia ditahan sebelum komite kedisiplinan sekolah bertindak. Di malam itu, Hyun-tak berpesan kepada Sungmin untuk selalu menjaga Jina jika ingin terus berada di sisinya. Sungmin pun meminta maaf karena telah mengabaikannya hanya karena ego dan perasaannya. Saat itu, Sungmin terkejut ketika Jina mengajaknya untuk bermalam di rumah, satu hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Pada akhirnya, mereka makan bersama untuk merayakan hari jadi yang sebelumnya dibatalkan. 왜 안 먹고 나만 봐? 하긴 내가 한순간도 눈을 떼기 힘든 비주얼인 건 아는데 좀 먹지? 하지 마! 일부러 붙여놓은 거야. 내일 먹으려고. Setelah terjadi beberapa kesalahpahaman tentang ajakan tidur bersama, Sungmin akhirnya terjatuh di pundak Jina dan akhirnya mereka tertidur. 그대 조금만 더 있어줘요. 지금 이대로만 함께해요.